Baik, perkenalkan nama saya Rizky Simarmata. Jadi sini saya akan menjelaskan penerapan statistika deskriptif, yaitu menghitung, pengusahaan data, membuat tabel, distribusi frekuensi, histogram, kurva normal, dan sebaran data. Jadi saya setelah menyiapkan tabel data pelanggaran lalu lintas, pastikan dulu di data kita, di Excel kita sudah terinstall data analisis. Kalau belum, kita bisa klik option. Pada add-ins kita pilih add-ins, kemudian pada manager kita pilih add-ins, lalu kita tekan OK, go. Lalu pada go yang perlu kita checklist adalah analisis toolpath. Setelah itu kita checklist, lalu kita tekan OK. Karena saya sudah menginstal, jadi saya cancel saja. Bisa kita cek dari data analisis saya sudah terinstall data analisis. Selanjutnya, hal yang pertama kita lakukan adalah menghitung rata. Untuk rata kita klik sama dengan, lalu average, kemudian kita pilih datanya, jumlah data sebanyak 33 data yang saya sediakan, lalu kita enter. Yang kedua, untuk mencari median kita ketik sama dengan, kemudian median, lalu kita pilih semua datanya, nilai dari data kita pilih, lalu kita enter. Untuk mencari modus kita klik sama dengan modus mode, lalu kita pilih datanya. Lalu kita enter. Untuk jumlah kelas, rumusnya yang kita gunakan yaitu rumus Sturges. Kita klik sama dengan, kita tulis 1 ditambah 3,322 log n itu artinya banyaknya data, jadi 33 data. Jadi log 10 sebagai basisnya dikali n banyak dari data sebanyak 33, tutup kurung, lalu kita enter. Untuk jumlah nilai minimum kita klik sama dengan, lalu min, lalu kita pilih blok semua datanya sebanyak 33 data, lalu kita enter. Untuk jumlah maksimum atau max kita klik sama dengan max, lalu kita blok datanya, jumlah datanya sebanyak 33 datanya, lalu kita enter. Untuk panjang kelas, rumus panjang kelas sendiri itu nilai terbesar dikurang nilai terkecil dibagi jumlah kelas. Jadi kita klik sama dengan, lalu kita pilih jumlah maksimum yaitu yang 70, lalu kita kurangin jumlah minimum 13, kita langsung pilih aja kotaknya, lalu kita tutup kurung dulu, baru kita tanda bagi per, kita bagi jumlah kelasnya yaitu 6, kita langsung pilih kotaknya, tutup kurung, lalu enter. Untuk standar deviasi rumusnya sama dengan STDEV, kita klik sama dengan STDEV, STDV, kita blok semua datanya sebanyak 33 data, lalu kita enter. Nah, kita udah selesai nih menghitung pertanyaan-pertanyaan, rumus-rumusnya rata, median, modus, jumlah minimum, jumlah maksimum, panjang kelas, hingga standar deviasinya. Sekarang kita menghitung z-score. Untuk z-score kita klik sama dengan nomdis, kita pilih nomdis, lalu di sini sudah tertera x min standar deviasi kumulatif, kita pilih x-nya itu yaitu jumlah datanya yang 17 berdasarkan kotaknya. Baru kita pakai titik 2 karena laptop saya menggunakan titik 2, tergantung device, ada yang menggunakan pakai koma. Lalu kita pilih rata, titik koma lagi, kita pilih standar deviasi, titik koma lagi, baru kita false sebagai probability, lalu kita enter.
Nah, ketika kita ingin ngedrag ke bawah, pasti nanti tidak bisa karena nilainya akan ke bawah kan pastinya. Jadi untuk itunya kita pakai pada H12, yaitu kolom rata kita tambahi tanda dolar di setiap H-nya. Untuk standar deviasi juga begitu, bisa menggunakan tombol F4 juga. Lalu kita enter, lalu kita drag dari Z-score yang pertama ke bawah. Nah, itu saya coba sudah bisa, terus kita buat sampai ke bawah. Nah, ini kan datanya juga terlalu panjang ya, digitnya ke belakang, jadi bisa kita atur dari home, kita pilih number, lalu kita pilih numbernya, kita pilih 4 angka decimal place saja, 4 angka belakang koma, lalu kita tekan OK. Nah, sudah muncul Z-score-nya 4 angka di belakang koma. Itu untuk Z-score-nya. Selanjutnya kita blok dulu untuk membuat filternya. Kita blok semua data, lalu kita pilih menu filter pada data, kita pilih data baru filter. Nah, kita filter data dari yang terkecil hingga ke data yang terbesar, smallest to largest. Setelah datanya kita filter, kemudian kita akan membuat kelas intervalnya. Nah, untuk kelas intervalnya sendiri kita buat nilai terkecil, karena dari nilai terkecil yaitu jumlah min. Lalu untuk ke bawah kita buat sama dengan kita klik kolom kelas terkecil yang pertama, lalu ditambah panjang kelas yaitu 9. Karena 9 panjang kelasnya, baru kita enter. Lalu kita drag ke bawah dari 22. Nah, selesai. Selanjutnya untuk membuat interval kelasnya, kita klik data analisis, lalu kita pilih histogram. Sebenarnya banyak juga jenis analisis toolsnya, tapi kita menggunakan histogram untuk kali ini. Untuk input range-nya kita pilih baik. Setelah kita masukkan label range-nya, kita blok lagi untuk nilainya sebagai bin range-nya, lalu kita tekan output range. Outputnya kita letakkan di interval kelas, kemudian kita klik OK. Oh, kita salah, input range-nya itu aturannya Z-score-nya, jadi kita hapus dulu untuk input range-nya. Lalu kita tekan OK. Interval kelasnya kita perlu, lalu kita pilih lagi interval kelas untuk, lalu kita OK. Nah, sudah selesai, sudah ada untuk frekuensinya. Binnya kita ganti jadi interval, frekuensinya juga kita ganti jadi frekuensi biasa saja. Frekuensi. Kemudian untuk more-nya itu artinya jumlah, kita buat jumlah. Nah, untuk kita tahu jumlah data yang kita masukkan sudah benar atau salah, kita klik sama dengan sum, lalu kita pilih frekuensinya semua, kita tekan enter. Nah, benar, berarti dari jumlahnya sudah benar sebanyak 33 data, jadi data yang kita masukkan sudah benar. Selanjutnya untuk membuat interval, untuk membuat histogramnya,
Lalu untuk memunculkan kolomnya kita blok interval kelas dan frekuensinya. Kemudian kita pilih insert kolom. Kita pilih kolom 2 dimensi yang pertama, kita geser, terus habis itu kita kecilin batangnya supaya membesar di gap width-nya. Kita sesuaiin. Kita atur juga series option-nya. Habis itu kita close. Kemudian klik kanan pada tabel frekuensinya, kita select data. Untuk series name-nya kita buat kurva normal. Kita hapus series value-nya, kita blok series value-nya itu yaitu z-score-nya. Sebanyak 33 data kita blok. Lalu untuk edit-nya kita tambahkan access label-nya itu yaitu nilai jumlah. Kita blok. Habis itu kita oke. Kita tekan oke lagi. Nah kan ini kan kecil ya, ini kita sesuaikan, kita pilih change type, lalu kita pilih combo paling bawah, pastikan kita centang line-nya, lalu kita pilih yang itu, kita tekan oke. Nah ini kan udah beda nih, lalu kita pilih change type lagi, kita add chart-nya itu axis secondary horizontal. Nah ini kan sudah muncul grafik fluktuasinya. Lalu kita buat fill-nya itu solid line aja, warna hitam. Lalu untuk kotak yang di atas dan yang di bawah kita pilih otomatis saja warna hitam. Lalu untuk kotak yang di tengah kita pilih select data lagi. Habis itu kita atur intervalnya, kita blok. Habis itu kita close. Nah udah muncul datanya. Habis itu kita kayaknya tadi yang belum muncul ya, kita ulangi, kita tekan oke, kita oke. Habis itu kita sesuaikan dulu. Axis title-nya kita ganti jadi frekuensi. Terus kita adjust lagi untuk buat, kita pilih secondary horizontal, lalu kita buat interval. Kemudian kita pilih adjust lagi, axis title dan primary, kita pilih secondary horizontal di atas ya. Lalu untuk axis title-nya kita ganti jadi tabel data pelanggaran lalu lintas kabupaten atau kota, kap atau kota di Provinsi Sumatera Utara, bulan Oktober tahun 2020.
kemudian kita sesuaikan kotaknya, kita lebarin dia. Kita besarin juga. Untuk minimumnya kita sesuaikan 13 saja, maksimumnya kita buat 80. Habis itu untuk tabel yang di sebelah kanan bawah itu kita sesuaikan juga labelnya kita pilih low aja, bisa juga diganti nan, tapi saya di sini pakai nan. Untuk number juga seperti itu. Jadi seperti itu tabel yang saya buat. Terima kasih. Semoga teman-teman bisa pahami. Saya ucapkan terima kasih.